Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. SLMT TV tentunya selalu hadir. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Sami 2. Arusami adalah seorang polisi yang tidak mau hanya bekerja di kantor saja. Ia lebih senang terjun langsung ke lapangan untuk menghabisi seluruh penjahat yang ada di daerah Tirunel Valley. Arusami terkenal dengan sebutan polisi Sami sangat menghormati wanita dan akan sangat marah jika ada yang melecehkan wanita di sekitarnya. Sami berhasil menghancurkan mafia besar yang selalu bisa lari dari kejaran polisi bernama Tuan Perumal Picai. Sami menghabisinya dan langsung membakar jasadnya di tempat kejadian. Sami sangat mencintai istrinya yang bernama Buvana. Ia selalu punya cara membuat hubungan dengan istrinya menjadi sangat harmonis. Hal ini jauh berbeda dengan saat ia melakukan tugasnya. Ravana Picai adalah salah satu anak dari Tuan Perumal Picai yang menuruni sifat dan tabiat ayahnya yang arogan dan brutal dalam menghabisi nyawa orang lain. Namun ibunya selalu mendukung semua perbuatan anaknya. Bahkan ia sendiri yang meminta anaknya menyelidiki kemana ayahnya pergi selama ini. Ravana beserta keluarganya yang selama ini tinggal di Sri Lanka akhirnya membawa kedua kakaknya Mahendra Picai dan Daivendra Picai ke desa Tirunel Valley. Sampai di desa itu, Ravana diberitahu bahwa ayahnya pernah terlibat penangkapan oleh polisi yang bernama Arusami. Namun kemudian kabar ayahnya sudah tidak terdengar lagi. Mendengar satu nama polisi disebutkan, Ravana menyelidiki semua tentang Ravana. Ia bahkan membunuh anak buah Sami yang terlibat dalam penangkapan ayahnya yang keji. Namun akhirnya Ravana mengetahui kebenaran sesungguhnya bahwa ayahnya telah tewas di tangan Arusami. Berita kebrutalan Ravana pun didengar oleh Sami. Buvana yang sedang hamil besar mengatakan Sami harus meminta perpanjangan tugasnya melindungi Tirunel Valley agar desa ini kembali damai dan juga aman. Mendengar itu, Sami menemui atasannya dan permintaannya pun dikabulkan. 28 tahun kemudian, di New Delhi, Ram Arusami adalah seorang pemuda tampan dan cerdas menjalani hari-harinya sebagai asisten pribadi Perdana Menteri Viswanathan. Namun di tengah kesibukannya bekerja, istri Perdana Menteri meminta Ram untuk menjemput putrinya yang bernama Dia di airport. Dengan senang hati Ram membantu istri Perdana Menteri. Namun Ram tidak suka dengan sikap Dia yang egois dan tidak pernah mau menghargai orang lain. Kejadian aneh dirasakan oleh Ram saat ia menolong seorang polisi yang terlibat keributan kecil di pesta pernikahan sepupu Ram. Ia merasa ada kekuatan lebih saat ia bersentuhan dengan pakaian polisi. Ia bahkan berani mengusir si pembuat onar di pernikahan sepupunya tersebut. Kekuasaan Ravana Picai semakin ditakuti oleh politikus dan pengusaha. Mereka dipaksa seolah buta melihat bisnis ilegal yang dijalankan oleh Ravana. Bahkan Ravana mengancam Perdana Menteri untuk mengikuti aturannya menjalankan pemerintahan, dengan alasan ia telah banyak memberi donasi dalam pemilu lalu. Namun Viswanathan menolak dan mengatakan bahwa uang-uang tersebut digunakan untuk pemilu, tidak ada sedikit pun masuk ke dalam kekayaan pribadinya. Penolakan tersebut membuat Ravana bergerak untuk menculik Dia. Namun saat aksi penculikan Dia, anak buah Ram melihat dan melaporkannya kepada Ram. Dengan cepat, Ram menghubungi timnya yang lain untuk mengintai pergerakan mobil penculik. Ravana menghubungi Perdana Menteri lagi memintanya untuk menyerahkan uang tersebut ke tempat sesuai kemauan Ravana. Ram akhirnya bisa mengetahui keberadaan Dia dan berhasil membawanya pulang dengan selamat. Dia mulai merasa jatuh cinta kepada Ram dan memberanikan diri untuk mengatakannya. Namun Ram menolak cinta Dia dan mengatakan banyak tanggung jawab yang ia pikul dan tidak mau membebani Dia dengan posisinya yang sekarang ini. Ram yang mengetahui Dia mencintainya merasa sudah tidak nyaman dengan ruang lingkup kerjanya. Ram pun mengajukan pengunduran diri. Ibu Dia sedikit bingung atas pengunduran diri Ram.
dan melihat dia yang tiba-tiba menangis di kamar. Ibu dia mendekatinya dan bertanya mengapa dia sampai menangis. Dia menceritakan hal sebenarnya bahwa ia mencintai Ram dan sudah mengatakannya, namun Ram menolak cintanya. Dia merasa sedih karena ia tidak bisa dengan mudah melupakan Ram. Di mata dia, Ram adalah orang yang selalu memuliakan posisi wanita dan selalu menjunjung tinggi harga diri wanita. Di Tirunel Valley, perusahaan Kurla memberikan uang sebanyak 5 miliar kepada perusahaan Ravana agar bisa memuluskan bisnis ilegal mereka di New Delhi. Uang tersebut akan dibawa oleh mobil minibus. Ravana memutuskan dirinya sendiri yang akan pergi ke New Delhi menyelesaikan bisnisnya. Ravana tiba di New Delhi dan menemui anak buahnya yang berada di sana dan menunggu mobil sesuai dengan info klien bisnisnya. Namun saat di perjalanan, mobil tersebut mengalami masalah. Mobil itu melanggar lampu merah dan secara kebetulan Ram berada di lampu merah tersebut. Karena supir minibus tidak memiliki kelengkapan surat, Ram memutuskan menilangnya dan menahan mobil tersebut di kantor polisi sampai besok pagi. Mobil ini bisa dijemput setelah melunasi biaya tilangnya. Ravana yang mendapat info tersebut langsung menuju tempat kejadian dan membuat kekacauan. Anak buah Ram yang berada di sana melaporkan kepada Ram hingga Ram penasaran dengan isi mobil minibus tersebut. Akhirnya Ram dan anak buahnya yang lain membongkar muatan yang hanya berisi kardus-kardus saja. Namun setelah dibuka, ternyata di dalam kardus itu terdapat uang pecahan Rp2.000 sebanyak 5 miliar. Ram terkejut melihat uang tersebut. Ia merencanakan akan melaporkannya langsung dengan presiden. Hingga keesokan harinya Ram membawa mobil tersebut parkir di halaman kediaman presiden. Kemudian Ram mengirim email kepada presiden. Setelah beberapa saat, email terkirim dan dibaca oleh presiden. Iring-iringan mobil polisi, jurnalis datang ke lokasi tersebut. Mereka memeriksa isi mobil tersebut dan mengeluarkan kardus-kardus yang berisi uang. Semua yang ada di tempat itu terkejut. Presiden kemudian mengucapkan terima kasih dan mengatakan bangga terhadap perbuatan Ram. Keesokan harinya, berita penemuan mobil berisi uang menjadi topik utama di pemberitaan. Dia yang mengetahui Ram akan pergi ke Mussoorie melakukan pendidikan kepolisiannya selama 1 tahun, memberanikan diri ke rumah nenek kakeknya Ram dan mengantarkannya ke stasiun kereta api. Hingga hari ulang tahun Ram, dia meminta izin ibunya untuk menemui Ram tanpa sepengetahuan ayahnya. Ibunya mengizinkan dia dan meminta Kumar karyawannya mengantarkan dia menggunakan helikopter ke Mussoorie. लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है. इसके बाद अगर तुम उसके बारे में ये सारे मिल भेज श्रवण, दीजिए, ठीक है? हाँ मैडम. मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए. ओके मैडम. Saat Ram sedang mengikuti upacara, tiba-tiba dia turun dari helikopter membawa seikat bunga serta mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday. Hal itu membuat semua rekannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ram. Namun, dia sedikit kecewa karena Ram tetap bersikap dingin. Dia melangkahkan kakinya kembali menuju helikopter. Namun tiba-tiba Ram telah ada di belakang dia. Ram mengatakan ia akan mengatakan cinta 1 tahun lagi setelah ia berhasil lulus dari pendidikan ini. Bye. 1 tahun kemudian, Ram telah berhasil menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang polisi dengan nilai sangat baik. Ram kembali ke rumah nenek dan kakeknya. Namun neneknya terkejut melihat Ram menggunakan seragam polisi. Raut kecewa terpancar di wajah mereka berdua. Ram malah mengatakan ia berhasil menjadi asisten komisaris dan ditugaskan di Tirunel Valley. Kakeknya berkata mengapa tidak menjadi polisi yang bertugas di kantor saja, mengapa harus mengambil tugas di Tirunel Valley. Ram yang bingung berbalik bertanya kepada nenek dan kakeknya hingga membuat kakeknya menceritakan rahasia yang selama ini mereka simpan. 28 tahun yang lalu, Arusami dan Bhavana adalah orang tua kandung Ram Arusami. Ia adalah seorang kepala kepolisian di desa Tirunel Valley. Namun ayah Ram sangat dibenci oleh keluarga Perumal Pichai. Saat itu para Mazivam saudara Arusami mengkhianatinya dan memberi informasi bahwa Sami sedang berada di jalan membawa istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit. Di perjalanan mereka dihadang oleh anak buah Ravana. Sami melawan mereka sekuat tenaga namun Sami kalah dikeroyok oleh anak buah Ravana. Ia dihujani beberapa tusukan di tubuhnya hingga pingsan. Saat Sami pingsan, mereka mengira Sami telah tewas. Kemudian mereka langsung dengan cepat membunuh Bhavana yang sedang hamil besar. Beberapa saat kemudian Sami tersadar dan memegang perut Bhavana. Ia merasakan masih ada kehidupan di dalam perut tersebut, membuat Sami membelah perut Bhavana dan mengeluarkan dengan selamat anak mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Sami meletakkan anaknya di atas tubuhnya, kemudian ia meninggal. Kakek dan nenek Ram yang mengambil bayi tersebut dari rumah sakit membawanya ke New Delhi karena takut Ravana akan membunuh mereka. Karena semua keluarga Sami sudah dibunuh oleh Ravana. Setelah menceritakan semuanya, kakek Ram bertanya untuk meyakinkan Ram bahwa apa benar Ram akan pergi ke Tirunel Valley. Dengan sangat yakin, Ram berkata ia akan datang ke desa itu dan akan membalaskan dendam orang tuanya.
Ram Arusami telah tiba di Tirunelveli, langsung meminta anak buahnya menyelidiki siapa saja anak buah Ravana Pichai dan membereskan semua yang selama ini dilakukan semena-mena oleh Ravana menjadi lebih baik. Dari mulai merubuhkan patung ayah Ravana, menangkap para pemberontak, dan menyadap semua saluran telepon yang dilakukan oleh Ravana. Dia yang mau menghadiri pernikahan temannya di desa Tirunelveli meminta izin ibunya agar bisa pergi sekaligus mengunjungi Ram yang bertugas di sana. रीमा, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पिताजी से कह दूंगी मैं कि Ibu dia mengizinkan karena 2 hari lagi ayahnya akan pergi ke Malaysia, maka dia bisa pergi di hari itu. Tanpa diduga, kedatangan dia malah membuat Ram mengantarkannya kembali ke jalan menuju bandara agar dia pulang. Karena Ram sangat yakin akan sangat berbahaya bagi dia bila terus berada di dekat Ram. Mata-mata yang dipasang di area kediaman Ravana selalu melaporkan semua kegiatan Ravana membuatnya tidak dapat meninggalkan negara. Perintah itu turun langsung dari presiden atas laporan Ram secara pribadi. Dia ternyata belum kembali ke New Delhi karena ia ingin menghadiri pernikahan temannya. Saat dia sedang berbincang-bincang dengan temannya, Ravaga yang kebetulan hadir juga di acara tersebut melihat dia. Ia menggunakan kesempatan itu untuk memeras Viswanathan, Perdana Menteri ayah dia. Ia mengatakan akan membunuh dia, putrinya, jika tidak menyerahkan seluruh hartanya kepada Ravana. Perdana Menteri langsung mempercayainya setelah mendapat berita dari istrinya dia pergi ke desa Tirunelveli. Perdana Menteri menguras semua hartanya dan membawanya menggunakan mobil. Ram yang mengetahui berita ancaman dari penyadapan telepon mengutus seseorang untuk mengikuti mobil yang membawa uang. Hingga Ram bertemu keluarga dia dan memperingatkan agar Perdana Menteri tidak dengan mudah memberikan semua hartanya kepada Ravana. Ram mengatakan akan membawa kembali kekayaan Perdana Menteri. Ram mendatangi gudang 3 yang merupakan gudang pembuat senjata dan bom sekaligus tempat mobil uang tersebut berada untuk mengambil barang bukti. Namun Ravana dengan tegas meminta anak buahnya untuk membakar saja gudang tersebut beserta barang bukti dan seluruh pekerja gudang. Semua pekerja berlari saat kebakaran terjadi, namun banyak pekerja yang tidak selamat pada kebakaran itu. Ram menjerit menahan amarahnya terhadap Ravana. Ia berjanji akan membunuh dengan cara menyiksa perlahan Ravana hingga ia tewas menderita. Ram diberi tugas memberi keselamatan pada Mahendra Pichai, kakak pertama Ravana. Namun Mahendra menolaknya karena akan ada penjaga Ravana. Malam itu adalah upacara Beti Chandana di mana semua orang menghidupkan petasan. Hingga seseorang berhasil menyusup ke rumah Mahendra. Ia menggunakan pakaian serba hitam serta topeng berwarna hitam juga. Saat memasuki ruang keluarga, anak buah Ravana menyadari ada penyusup, namun sayang mereka tidak berhasil melumpuhkannya. Si penyelundup itu masuk ke kamar Mahendra. Namun Mahendra terkejut ketika topengnya terbuka, ternyata orang tersebut adalah Ram. Mahendra menjerit meminta tolong, namun suaranya terhalang suara petasan di luar. Hingga Ram berhasil menghabisi Mahendra dengan sangat kejam. Kematian Mahendra diselidiki oleh semua pihak, namun mereka tidak meninggalkan jejak, maka kasus ini pun akhirnya ditutup. वो ऑफिसर आकर कहेगा कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। सर हमें एक भी एविडेंस Saat Ram dan dia sedang bersama di sebuah mobil, ada mobil truk besar dengan sengaja menabrak mobil polisi karena mengira ada Ram di mobil tersebut. Hingga mobil tersebut terbakar dan serpihannya mengenai lengan Ram membuat Ram cedera. Perdana Menteri mengunjungi Ram. Kali ini ia memberi restu akan hubungan Ram dan juga dia. Ravana yang dikabari bahwa Ram masih selamat menyusun rencana lain untuk membunuh Ram. Lagi Ram akan menggunakan trik sedikit mirip untuk menghabisi kakak kedua Ravana yang bernama Devendra. Kali ini ia berpura-pura akan menjaga Devendra di acara pertemuan yang digelar oleh Devendra. Devendra pun menolaknya kembali dan mengatakan anak buah Ravana yang akan menjaganya. Ram merencanakan semua anggotanya tidak menggunakan seragam polisi saat mengamankan Devendra. Sedang Ravana pun berencana menghabisi Ram di pertemuan tersebut dengan membekali anak buahnya senjata tajam. Saat sedang terjadi pertemuan, tiba-tiba listrik padam. Semua yang datang panik dalam kegelapan. Namun satu anak buah Ram menelpon Devendra. Sedang Ram menyiapkan pistolnya dan siap menembak. Saat HP Devendra menyala, Ram segera menembak dengan cepat Devendra tanpa suara sedikit pun. Setelah selesai menembak, anak buah Ram mengambil pistol tersebut dengan dilapisi sapu tangan hingga sidik jari tidak terlacak. Setelah Ram selesai menembak, ia baru meminta anak buahnya mengaktifkan genset. Saat lampu hidup, semua orang yang berada di rapat tersebut terkejut melihat Devendra tewas tertembak. Ravana yang melihat sandiwara Ram di hadapan publik menjadi marah dan kehabisan kesabaran. Maka ia melakukan pembunuhan secara brutal kembali ke keluarga besar Ram. Ravana benar-benar melakukannya dengan sangat brutal. Ia membunuh kakek dan nenek Ram, sepupu-sepupu Ram, serta ayah dia. Semua dibunuh dengan sangat sadis.
Rencana kepergian Ravana ke Sri Lanka menemui ibunya diselidiki oleh anak buah Ram dan ternyata palsu. Ravana melainkan pergi ke Gujarat sesuai kesepakatan yang pernah ditunda. Mengetahui hal itu, Ram meminta bantuan semua polisi di Gujarat untuk mengawasi pergerakan Ravana. Ram pun turun menyusul Ravana ke Gujarat. Iring-iringan mobil Ravana akhirnya bisa dihentikan oleh kepolisian dan juga Ram. Mereka terlibat baku tembak hingga menyisakan Ravana yang mengendarai mobilnya lebih cepat meninggalkan Ram. गाड़ी निकाल। Namun Ram terus mengejarnya hingga tiba di sebuah bangunan tua. Ravana bersembunyi di dalam bangunan tersebut. Dan tak lama kemudian anak buah Ravana datang membawa senjata tajam. Dengan cepat Ram menghabisi mereka semua. Kini Ravana bertarung dengan Ram. Namun Ram berhasil terkena beberapa sayatan di tubuh dan tangannya. Ram melepaskan serangannya dan menyerang Ravana hingga tersungkur. Polisi Gujarat datang menggunakan helikopter. Ram membawa Ravana masuk ke helikopter tersebut. Namun Ravana selalu meracau bahkan tetap menyombongkan diri. Tanpa diduga, Ram meminta pilot helikopternya untuk berhenti di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Ram menarik tangan Ravana mengeluarkannya dari helikopter dan meninggalkannya sendiri di padang pasir. Ram meninggalkan Ravana di padang pasir dengan posisi Ravana yang terluka parah. Ram ingin menyiksa Ravana sendiri jauh dari manapun, hingga ajal menjemputnya. Ram akhirnya benar-benar meninggalkan Ravana seorang diri dan kembali ke helikopter. Ravana berteriak-teriak minta ampun, namun Ram tidak memedulikannya. Film pun selesai.